Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam kelompok 5 presentasi kami mengenai evaluasi learning. Ya, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Kusmayanda Akmawuti, lalu ada Eka Yuni Rahmawati dan Putri Laksita Kumalasari. Yang pertama-tama akan saya presentasikan mengenai evaluasi learning. Mengapa evaluasi diperlukan? Jumlah pengguna e-learning dan mulusnya teknologi tidak dapat langsung membuktikan kesuksesan praktik e-learning. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berdasarkan pengamatan, melainkan harus memiliki bukti konkret berupa laporan yang berdasarkan pelaksanaan evaluasi terstruktur. Alasan tiadakannya evaluasi dapat dilihat dari sudut pandang pihak-pihak yang terlibat e-learning. Pihak-pihak tersebut antara lain organisasi dan manajemen, departemen pelatihan atau pengajar, anggota organisasi atau pengajar, organisasi atau manajemen. Organisasi ingin mengetahui peran e-learning dalam peningkatan kemampuan anggota organisasi atau pelajar demi mencapai kinerja untuk memenuhi tujuan organisasi tersebut. Apabila evaluasi tidak dilakukan dan keberhasilan e-learning tidak diukur dan didokumentasikan secara formal, maka keberhasilan tidak dihargai dan tidak dianggap serius, yang mengakibatkan keberhasilan e-learning tersebut akan sulit mendapatkan dukungan manajemen dan mereka ingin mengetahui penerapan e-learning berhasil dan membuktikan kemampuan serta kinerja departemen dalam membantu organisasi meraih tujuan. Anggota organisasi atau pelajar, mereka tidak mau mengikuti pelatihan e-learning dan langsung beranggapan lebih pintar tanpa ada bukti konkret. Teori tentang evaluasi, Donald Kirkpatrick dalam bukunya Evaluating Training Programs, The Four Levels pada tahun 1998 yang menjabarkan teori evaluasi pelatihan yang terdiri dari atas 4 level, antara lain level 1, reaction, mengukur efektivitas pelatihan berdasarkan persepsi dan reaksi pelajar sendiri. Level 2, learning, mengukur keberhasilan pelatihan berdasarkan pencapaian tujuan pelatihan yang telah ditetapkan. Level 3, behavior, mengukur keberhasilan pelatihan berdasarkan peningkatan kinerja pelajar di lingkungan pekerjaan. Level 4, result, mengukur keberhasilan pelatihan berdasarkan perubahan pada organisasi atau bisnis yang disebabkan pelatihan. Level 1, reaction, prinsipnya yaitu memberikan pertanyaan untuk mendapatkan reaksi langsung pelajar tidak hanya terhadap program secara keseluruhan, tetapi juga komponen spesifik program pelatihan e-learning yang telah diikuti. Evaluasi level 1 dapat memanfaatkan fungsi LMS dan membuat fungsi khusus untuk evaluasi level 1. Jadi pelajar yang telah menyelesaikan satu pelajaran e-learning secara otomatis diminta untuk mengisi Smiles lembar evaluasi level 1. Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk evaluasi level 1 dalam pelatihan e-learning, misalnya, apakah tujuan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelatihan di lingkungan kerja Anda? Apakah tujuan pelatihan tercapai? Dan sebagainya. Dalam mendapatkan evaluasi level 1, tidak perlu menggunakan semua pertanyaan yang ada. Pilihlah beberapa pertanyaan yang cukup relevan dalam organisasi. Kunci pemilihan pertanyaan adalah harus memastikan setiap pertanyaan berlanjut suatu tindakan. Level 1, reaction, continue. Jika benar-benar ingin mendapatkan hasil spesifik dan terarah, maka pertanyaan yang diajukan harus berkaitan dengan tujuan pelatihan. Misalkan bila tujuan pelatihan adalah agar pelajar dapat menggunakan tenses dengan baik dalam kalimat bahasa Inggris, pertanyaannya adalah, setelah mengikuti pelatihan, apakah Anda mengerti tentang penggunaan tenses dalam kalimat bahasa Inggris? Jadi pelajar lebih mengerti pertanyaan dan dapat menjawab lebih baik. Walaupun dengan Smiles yang merupakan evaluasi yang paling sederhana, mudah dan banyak dilakukan, tetapi sayangnya bukan cara paling efektif untuk mengetahui keberhasilan program e-learning. Beberapa hal yang membuat evaluasi level 1 tidak efektif. Evaluasi level 1 tidak dapat melihat langsung hubungan hasil evaluasi dengan tujuan organisasi
Walaupun peserta dapat menjawab pertanyaan tentang seberapa relevan materi training terhadap pekerjaannya atau apakah materi dapat diimplementasikan di lingkungan pekerjaan, pelajar belum mencobanya. Mereka menjawab segera setelah pelatihan selesai. Oleh karena itu, jawaban belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya. Pelajar tidak memiliki pengalaman dan keahlian cukup untuk melakukan penilaian terhadap instruksional desain pelatihan. Kebudayaan di Indonesia maupun Asia yang tidak ingin terlalu terbuka dan memberikan nilai jelek atau terlalu baik. Berdasarkan ketiga hal tersebut, kita harus menerjemahkan hasil evaluasi level 1 dengan baik dan mengingatnya. Selanjutnya, evaluasi level 1 mencerminkan popularitas suatu program pelatihan. Oleh karena itu, bila hasil evaluasi level 1 sangat baik, kita dapat mengetahui bahwa program sangat populer dan kita harus berpikir dua kali bila ingin menghapusnya. Di samping itu, evaluasi level 2, learning, dan level 3, behavior tidak dapat menunjukkan hasil bila hasil evaluasi level 1 menunjukkan hasil mengecewakan. Selanjutnya mengenai level 2 atau learning akan dijelaskan oleh Eka Yuni Rahmawati. Silahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan level 2 atau learning. Dalam evaluasi level 2 akan dilakukan evaluasi pada tataran materi pelatihan, sehingga pertanyaan yang akan muncul berkaitan dengan apa yang dipelajari pelajar selama proses pelatihan. Seperti evaluasi level 1, pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan hasil evaluasi level 2 tidak boleh diambil langsung dari materi pelatihan, tetapi harus disesuaikan dengan tujuan organisasi, serta harus terfokus untuk mengukur sejauh mana tujuan pelatihan tercapai. Misalnya, bila tujuan pelatihan adalah agar para pelajar dapat memindahkan file antar folder di Windows XP, sehingga tidak perlu mengajukan pertanyaan tentang sejarah dibuatnya Windows XP. Tujuan pelatihan dapat dibedakan menjadi 3 macam, antara lain perubahan pengetahuan, perubahan keahlian, dan sikap. Selanjutnya, evaluasi level 2 harus dilakukan segera setelah proses pelatihan untuk menentukan apakah kemampuan pelajar benar-benar bertambah. Bagaimana kita mengukur berapa banyak pelajar dapat belajar dari pelatihan? Ada beberapa metode yang dapat digunakan sesuai dengan objek evaluasi. Itu dalam mengukur pengetahuan LMS dengan mudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk mengukur pengetahuan yang diajarkan di program pelatihan e-learning agar perubahan pengetahuan diketahui. Namun, program e-learning akan sulit mengukur perubahan keahlian dan sikap. Proses mengukur skill seseorang pelajar dapat pada program pelatihan e-learning merupakan proses yang memakan waktu dan tenaga dalam mempersiapkannya, dan harus dilakukan saat mengembangkan materi e-learning dengan menggunakan metode simulasi pada materi e-learning. Mengukur perubahan sikap atau attitude adalah evaluasi yang paling sulit baik e-learning maupun di kelas. Sikap sulit dinilai dapat dengan tepat jika hanya berdasarkan pengamatan singkat. Untuk mengukur perubahan attitude, bisa melakukan pendekatan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang meminta pelajar memberikan respon, atau juga dapat memberikan pertanyaan terbuka. Hasil evaluasi level 2 yang dibuat mendetail dapat membantu meningkatkan efektivitas materi pelatihan dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengartikan hasil evaluasi level selanjutnya. Apabila hasil level 3 tidak menunjukkan hasil positif, sedangkan hasil evaluasi 2 lebih baik, kemungkinan besar hal ini karena faktor lingkungan pekerjaan, bukan faktor materi pelatihan. Selanjutnya yaitu level 3 atau behavior. Evaluasi level 3 mengukur perubahan kinerja pelajar setelah mengikuti pelatihan. Evaluasi ini jarang dilakukan karena membutuhkan usaha sangat besar, waktu sangat panjang, dan biaya akan membengkak apabila proses dilakukan tanpa terstruktur. Pengukuran evaluasi level 3 juga terkadang tidak akurat, sehingga kebanyakan dari organisasi lebih mengenalkan persepsi orang-orang yang melakukan pengukuran dibandingkan dengan bukti konkret. Hal ini disayangkan karena evaluasi level 3 merupakan level sangat kritis dalam menilai efektivitas pelatihan dan lebih mengarah ke tujuan organisasi. Level 1 dapat mengukur faktor-faktor mempengaruhi kepuasan dan motivasi pelajar, tetapi tidak dapat mengukur hasil pelatihan secara langsung. Pada level 2, mengukur
apakah tujuan pelatihan dapat tercapai, tetapi pengetahuan, keahlian maupun sikap yang berhasil dipelajari sering tidak dipraktikkan di lingkungan pekerjaan. Level 3 adalah evaluasi yang sangat penting dan relevan dalam mengukur efektivitas pelatihan. Karena mengukur pelatihan, karena evaluasi ini menilai dapatkah dan sejauh mana materi pelatihan dapat diimplementasikan di lingkungan kerja. Hal ini berhubungan dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian tersebut. Dalam evaluasi level 3 terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan, antara lain observasi, survei dan interview, pre-assessment, dan post-assessment. Level 3, lanjutan level 3 yaitu observasi, adalah suatu proses penghimpunan data-data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena suatu objek. Observasi dapat dilakukan terhadap dua sumber data, yaitu produk dan cara kerja pelajar. Survei dan interview, metode yang paling sering digunakan dalam evaluasi level 3 adalah survei dan interview. Interview adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapat jawaban dari peserta dengan jalan tanya jawab sepihak. Survei dapat dilakukan lewat surat, email maupun LMS, sedangkan interview dapat mendatangi target interview satu persatu atau mengundang mereka berkumpul dan menjawab pertanyaan bersama-sama. Sebagaimana dalam fokus grup, target survei dan interview adalah orang yang melakukan penilaian kinerja tahun pelajar, yaitu atasan langsung pelajar atau orang lain yang terlibat dalam pekerjaan pelajar seperti rekan kerjanya, bawahan, sampai kliennya. Pre-assessment dan post-assessment, pengukuran sebelum dan sesudah pelatihan dapat menggunakan salah satu metode yang sudah dibahas. Bentuk atau metode yang dipilih untuk sebelum dan sesudah pelatihan harus sama. Penggunaan e-learning memiliki hubungan yang sangat erat dengan evaluasi level 3. E-learning sebagai teknologi dan proses baru akan menghadapi banyak tantangan dalam implementasiannya. Oleh karena itu, e-learning harus membuktikan keunggulan dan hasil yang positif. Jadi, evaluasi level 3 berperan penting membuktikan bahwa e-learning membantu kinerja sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Evaluasi level 3 memperlihatkan perbedaan antara pelatihan di kelas dan pelatihan e-learning. E-learning memiliki 3 keunggulan dalam melakukan evaluasi level 3. Pertama, e-learning dapat digunakan dimanapun, termasuk kantor peserta. Kedua, berhubungan dengan kemampuan e-learning diakses pelajar di kantornya. Ketiga, berhubungan dengan sifat e-learning yang dapat diakses pelajar berulang kali dan setiap saat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Ya, selanjutnya ada level 4 atau result. Jika evaluasi level 3 bertujuan mengukur apakah kinerja peserta meningkat, maka evaluasi level 4 bertujuan untuk menentukan hasil peningkatan kerja peserta yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu, bila pada evaluasi level 3 hasilnya negatif, maka evaluasi tidak perlu dilanjutkan pada level keempat, karena level 4 adalah lanjutan dari hasil evaluasi level 3 yang positif. Hasil akhir evaluasi level 4 harus berbentuk kontribusi bagi pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu metode pengukuran. Lalu bagaimana cara melakukan evaluasi level 4? Umumnya harus diperkirakan dahulu hasil akhir adanya perbaikan kinerja, karena program pelatihan harus diketahui pula faktor lain yang mempengaruhi hasil akhir. Kemudian mulai diperkirakan berapa banyak hasil akhir yang benar-benar disebabkan oleh program pelatihan. Beberapa hasil akhir sebenarnya mudah diperoleh karena telah tersedia di perusahaan dan memang selalu diukur secara rutin. Misalnya jumlah penjualan, tingkat perputaran pegawai, jumlah kecelakaan, jumlah profit, dan lain-lain. Ada pula data yang sulit diperoleh karena memang sulit untuk diukur. Misalnya moral pegawai, kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya. Data tersebut diperoleh dari survei yang anonim, tapi tidak selalu tersedia di perusahaan. Oleh karena itu, sulit diperoleh ukuran hasil akhir sebelum program pelatihan. Apabila data atau ukuran hasil akhir sebelum program pelatihan tidak tersedia, maka dapat diukur saat pelatihan berlangsung atau segera setelah pelatihan berakhir. Kemudian, kembali mengukurnya setelah beberapa bulan dan membandingkan hasilnya untuk menunjukkan adanya perbaikan yang merupakan hasil akhir level 4. Bagaimana kita mengisolir
peningkatan hasil akhir yang disebabkan pelatihan dari peningkatan cara yang disebabkan faktor-faktor lain. Cara yang paling mendekati adalah mengukur hasil akhir pegawai lain yang berada di departemen yang sama, menjual produk yang sama, memiliki struktur gaji yang sama, tetapi belum mengikuti program pelatihan. Intinya, dua kelompok pegawai yang memiliki lingkungan pekerjaan dan atribut yang sama, di mana satu kelompok telah mengikuti program pelatihan dan kelompok lainnya belum. Hasil akhir kedua kelompok harus diukur dalam waktu dan metode pengukuran yang sama. Setelah berhasil mengumpulkan data, kemudian dianalisa apakah ada perbedaan peningkatan kinerja. Apabila ada perbedaan kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan disebabkan pada program pelatihan. Yang kelima yaitu ada level 5 atau ROI. Jack J. Phillips menambahkan satu level sebagai lanjutan evaluasi level 4 yang disebut level 5 atau ROI, yaitu Return on Investment. Di level 5 akan membandingkan hasil akhir level 4 dengan biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan. Jadi, level 5 hanya meneruskan sedikit hasil evaluasi level 4, yaitu menambahkan komponen biaya pelatihan. Jadi, dilakukan perbandingan antara biaya dengan keuntungan dalam nilai rupiah. Pengukuran ROI adalah ukuran yang terbaik meski sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, para pakar e-learning mempromosikan penggunaan ROI. Kenyataannya, hanya sedikit perusahaan yang benar-benar menerapkannya. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran biaya dan pengukuran hasil benefit. Pengukuran biaya. Dalam mengukur biaya pelatihan e-learning, ada biaya langsung dan ada biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya mengembangkan atau membeli materi e-learning, biaya evaluasi, biaya subject matter expert yang menangani forum dan pertanyaan belajar. Biaya tidak langsung termasuk biaya pemakaian network, biaya pemakaian komputer, dan biaya lainnya. Kemudian ada pengukuran hasil atau benefit. Di evaluasi level 4 telah diukur hasil akhir yang disebabkan pelatihan. Hasil akhir diubah ke dalam bentuk rupiah atau uang untuk menghitung ROI. Peningkatan hasil akhir dapat berupa peningkatan yang dapat diukur atau dikuantifikasikan atau tangible benefit, maupun peningkatan yang tidak dapat diukur atau intangible benefit. Jika hasil yang diukur adalah tangible benefit, maka pengukuran lebih mudah dilakukan karena hasil akhir dapat dilihat nyata dan diukur dengan jelas. Selanjutnya, setelah dikelola semua biaya dan benefit, maka ROI dapat dihitung dengan membandingkan benefit dengan biaya sesuai dengan model yang biasa dipakai perusahaan. ROI memang angka menarik yang selalu dijadikan acuan manajemen perusahaan. Akan tetapi, harus diingat bahwa pelatihan bukan sekedar angka, karena melibatkan investasi ke hal yang lebih dalam, yaitu pengembangan manusia. Knowledge, skill, dan attitude merupakan potensi besar yang dapat memajukan perusahaan secara terus-menerus. Penerapan e-learning bukan sekadar mengurangi biaya pelatihan, melainkan lebih ke arah peningkatan efisiensi dan kecepatan pembelajaran. E-learning bukan sekadar mendistribusikan materi pelatihan ke banyak orang, tetapi lebih meningkatkan kualitas masing-masing individu yang haus pengetahuan. Ya, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi mengenai evaluasi e-learning, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun ada kata yang menyinggung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.